Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Pada subuh hari ini alhamdulillah kita masih sempat diberikan kesempatan dan kesehatan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Hadirin salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jadwal yang disusun oleh Ketua Pembina Pengurus Masjid Multazam, bahwa pada sore ini yang akan memberikan tausiah adalah dari santri kita, dan ini merupakan hari terakhir untuk pendaftaran santri, karena mulai besok sampai terakhir itu sudah dinyatakan oleh orang-orang tua kita atau dari luar. Hadirin yang berbahagia, untuk hari ini ada 3 anak kita yang tampil. Yang pertama dari Pondok Pesantren Sawadul Ishaq Pangkep adalah Ananda Muhammad Fadil Mustafa. Yang kedua dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur, Ananda Muhammad Sa'ad. Disusul yang ketiga dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Makassar, Ananda Muhammad Zaki Al-Faruq Burhanuddin. Jadi kami undang kepada anakku mulai dari Muhammad Fadil, kemudian Muhammad Sa'ad, disusul oleh Ananda Muhammad Zaki. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul pada subuh kali ini. Salat serta salam telah pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bulan Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan saat masuk pada 10 hari terakhir banyak keutamaan yang dapat diraih karena pada malam tersebut merupakan waktu turunnya malam Lailatul Qadar atau malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar disebutkan memiliki kebaikan setara dengan 1000 bulan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. Meskipun malam Lailatul Qadar ini
tidak diketahui kapan datangnya. Namun umat Islam diminta untuk mencarinya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir pada bulan Ramadan." Lantas, apa saja keutamaan 10 hari terakhir dan apa amalan yang dapat kita lakukan pada hari di bulan Ramadan tersebut? Sebelum masuk pada keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, keutamaan Ramadan sesungguhnya setiap bagian memiliki masing-masing keutamaan. Keutamaan tersebut telah dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi berikut. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah terbebas dari neraka. 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih daripada bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Arti dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi istri-istrinya. Beliau tidak berhubungan badan dengan mereka di malam-malam 10 terakhir dan sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa amalan yang dapat dilakukan ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama jemaah sekalian, yaitu tadarus Al-Qur'an. Umat muslim sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, terlebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang merupakan waktu turunnya Al-Quran. Adapun hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan didapatkan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Amalan kedua yang dapat kita lakukan pada 10 hari terakhir Ramadan yaitu i'tikaf. Dalam menyambut datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat muslim disunahkan untuk melakukan i'tikaf. Adapun i'tikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun i'tikaf merupakan bukanlah sesuatu yang diwajibkan, akan melainkan sunnah atau boleh tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan barang siapa yang ingin beriktikaf maka hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Selanjutnya, amalan ketiga jemaah sekalian yaitu memperbanyak doa. Amalan berikutnya yang dapat dan mudah dilakukan yakni dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu. Aisyah berkata,
"Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan apa yang harus aku ucapkan?" Lalu beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Amalan keempat yaitu memperbanyak salat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salat malam merupakan salat yang paling utama setelah salat fardu. Seperti dalam sabdanya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan yaitu puasa Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Dan yang terakhir jemaah sekalian yaitu zikir. Perintah zikir ini terdapat dalam beberapa surah di Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Selalai apapun, zikir harus tetap dilakukan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah amalan ibadah yang paling boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Begitu pentingnya zikir. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa orang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti hidup bersama orang-orang yang mati. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup sedang orang yang mati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.